Kalau ada siapapun nge-DM dengan tanda kutip nakal, mau itu lawan jenis ataupun sesama jenis, Kalau harganya tidak cocok, tidak diambil. Enggak. Top itu yang manly, yang bot itu yang feminin ya. Gitu. Jadi top itu suaminya, bot itu istrinya. Prostitusi dunia modeling ini udah bukan rahasia lagi. Udah memang kayak kewajiban aja kalau berbicara soal karir nih. Kalau kamu pengen dipakai terus, maka kamu harus jadi pacar, meskipun sesama jenis. Halo semuanya, kalau kalian sudah nonton video ini berarti kalian sudah masuk di channel Bung Dimas dan selamat datang di konten Podcast. Kali ini sudah ada di samping saya bro yang gagah perkasa, Faki Bariro. Gimana kabarnya bro? Sehat. Seorang model yang menduduki atau punya jabatan apa? Nggak, lebih tepatnya mungkin sekarang sebagai mentor ya. Sebagai mentor. Awalnya sebagai pelaku, sekarang sebagai mentor di sekolah model Sampang Sem Manajemen. Di Sem Manajemen dan juga dengar-dengar banyak nih. Iya, yang dipegang. Kebetulan juga sebagai ketua asosiasi modeling Madura di perkumpulan para owner atau director sekolah model Semadura. Yang katakanlah yang kayak punya Sem ini. Iya, yang punya sekolah-sekolah di Madura. Jadi satu kumpulan. Ya benar-benar paham banget. Secara naluri kelelakian gitu kan, tiap hari ketemu dan menyeleksi orang-orang yang tanda kutip pasti menarik lah kan ya. Paham. Masa tidak pernah? Ya pernah lah bro, gila aja. Maksudnya pernah pacaran dengan salah satu anggota atau siapanya? Pacarku itu kebetulan memang dia bisa dikatakan model, tapi model foto ya, bukan model yang di luar dia ikut manajemennya. Tapi pernah juga saya dekat dengan salah satu model di Banyuwangi itu yang aktifnya di Jember juga pernah. Yang bukan yang pacaran sekarang? Bukan. Yang pacaran sekarang? Ya bukan model. Bukan. Berarti jadi memang kalau kamu tadi diceritakan Banyuwangi sama apa tadi? Yang Jember. Enggak Banyuwangi tapi stay-nya di Jember. Kalau yang satunya itu yang pure ya, maksudnya yang pacarku itu emang dia model, cuma dia sebagai model foto aja. Berarti tidak menutup kemungkinan terjebak dalam cinta lokasi ya? Dalam percintaan. Nah, kalau tadi disebutkan Banyuwangi, Jember. Ya, bisa jadi. Karena gimana ya bro? Ini normalnya seperti inilah. Kita dipertemukan dengan orang baru yang kita nggak tahu nih isi hati kita kayak mana. Tiba-tiba kita ketemu sama orang baru, katakanlah cewek cantik ya. Padahal banyak ini yang cantik kan. Iya, pasti banyak. Iya kan banyak yang cantik. Kan banyak. Cuman pasti nih ada satu orang yang memikat nih. Yang membuat kita, oh aku harus kenal dia. Setelah kenal aku harus dekat sama dia. Setelah dekat aku harus lebih dekat lagi sama dia. Pasti itu ada pasti. Cuma sejauh ini kalau kita berbicara di Sem Manajemen, sampai hari ini, sampai detik ini, saya nggak pernah yang namanya punya perasaan, oh saya harus berhubungan sama anak ini, oh harus, nggak ada. Ke anak didiknya? Iya, murni dia anakku gitu, dia adik. Kalau berbicara soal percintaan ya, banyak sekali model yang terjebak, ya kata kamu tadi, terjebak dalam percintaan, kasih dan lain sebagainya. Bahkan lebih parahnya lagi, dia mau mengorbankan diri untuk apa ya, untuk eksistensi jenjang karirnya. Jenjang karir itu banyak sekali. Kalau ini enggak banyak sekali itu yang mengorbankan, kan model ada cowok sama cewek. Lebih banyak yang cowok apa yang cewek? Dalam random hal sih, kalau soal kayak gitu random banget. Cuman sejauh ini kan saya sebagai cowok nih, teman-teman ya banyak juga, cewek juga banyak cinlok sama cowoknya, cowok juga cinlok sama cewek, ada juga cowok dengan cewek dengan
Nah, kalau cewek kan kita jelas. Kalau cewek mengorbankan apapun, jadi kita bayangannya jelas. Oh, berarti dalam tanda kutip ada hal negatif ya kan yang dilakukan. Nah, kalau cowok yang dikorbankan apa? Maksudnya mengorbankan diri gimana? Sama bro, kita kalau berbicara perasaan, berbicara perasaan, pada intinya, kalau kita simpulkan, perasaan itu sepertinya nggak mengenal jenis kelamin sih. Maksudnya nggak mengenal jenis kelamin, ada tendensi kan itu kan orang-orang maco semua, ganteng semua. Nah makanya kan inti kan mengarahnya seperti ini. Kalau cowok apa sih yang dikasih? Iya, maksudnya gitu. Nah makanya kembali lagi, kalau perasaan itu siapa sih yang mau berbicara soal kenapa sih kamu cinta sama aku? Pasti jawabannya nggak ada rasanya. Ya aku nyaman aja. Pasti kan gitu. Bahasa alainya kan gitu. Sama halnya orang jatuh cinta di dunia permodelan ataupun di dunia di luar permodelan itu sama aja. Jadi di dunia model menurut Fakih Barero ada ya yang katakanlah batang ketemu batang. Ada. Itu bukan menurut saya, memang faktanya ada. Faktanya ada. Di Sem ya, bukan. No. Atau enggak. Kalau di Madura ini, tapi nggak tahu ya kalau salah. Tapi sejauh ini saya sebagai ketua asosiasi ini di Madura ini masih kental dengan budaya religiusnya ya. Maksudnya ketat banget nih agamanya gitu. Jadi ada beberapa agensi yang memang mereka membuat jadwal hari ini untuk latihan cowok, hari ini untuk latihan cewek. Ada yang jadwalnya seperti ini. Ya agar itu mungkin ya menjaga mengasih batasan antara cowok dan cewek. Atau mungkin ngasih kesempatan antara cowok sama cowok, cewek sama cewek. No, gitu. Sejauh ini kalau yang di Madura aman-aman aja sih. Tapi kalau di luar sana saya nggak paham gimana caranya memanagenya, nggak paham. Cuman kalau berbicara kayak gitu ya, kita nggak bisa ngejudge atau kita nggak bisa nyalahin setiap personal yang mempunyai keputusan. Saya suka sama ini nih, nggak bisa. Cowok sama cowok. Iya, saya nggak bisa gitu. Kita nggak bisa, bukan aku aja, jadi kita nggak bisa. Semuanya, kita kan baru kenal semuanya. Oh saya suka sama Dimas nih, sama Bro Dimas. Nggak mungkin. Kedengarannya kok kayak. Iya geli kan. Iya. Cuman kan kita nggak mungkin. Kamu kenapa sih jatuh cinta sama dia? Nggak bisa bro. Itu hak ya. Itu hak kan. Nggak bisa. Bentar. Karena gini. Yeah. Berawalnya jatuh cinta kayak gitu, itu nggak bisa nyalahin atau menganggap orang itu bodoh atau bego ya, nggak bisa. Karena banyak faktor. Mungkin karena faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor trauma dan lain sebagainya. Faktor lingkungan maksudnya di dunia ini entertain lah atau modeling itu kayak menjadi tren gak sih itunya? Kalau tren sih enggak. Cowok sama cowok. Kalau tren sih enggak ada pencapaian tersendiri. Misalkan kalau kamu udah pacaran sama sesama jenis berarti kamu keren atau apa? No, enggak ada istilah kayak gitu. Enggak ada istilah gitu. Tapi pasti ada berarti. Malah lebih tepatnya kalau aku simpulkan ya sejauh ini saya terjun di dalam itu, malah lebih tepatnya banyak teman-teman itu yang ada yang terpaksa, ada yang memaksakan. Terpaksa dan memaksa, ini agak menarik ya. Iya. Terpaksa itu kenapa? Terpaksa mungkin tuntutan karir, bisa jadi kan. Sesama model kan nggak ada ininya bro, nggak ada pengaruhnya. Oh ngaruh lah. Jadi gini, kalau berbicara soal cinta-cintaan gimana sih? Jangan bicara model ke model doang dong. Ada model dengan desainer, ada model dengan pemegang event. Gini. Gitu. Kalau kamu pengen dipakai terus, maka kamu harus jadi pacar, meskipun sesama jenis. Ada yang mau mengorbankan itu demi karir. Ada. Saya ambil satu contoh aja ya. Saya pernah baca sih. Jadi salah satu model ternama mungkin di Austria gitu. Dia menyampaikan di Your Tango itu menyampaikan seperti ini. Prostitusi dunia modeling ini udah bukan rahasia lagi, udah memang kayak kewajiban aja kalau berbicara soal karir nih. Jadi kalau kamu pengen jenjang karirnya berlanjut, korbanin dong. Betul. Prostitusi di dunia modeling. Prostitusi terselubung. Iya.
Berarti ini persentasenya lebih banyak yang melakukan hal itu dalam tanda kutip prostitusi terselubung apa banyak lebih ada yang jalannya normal karirnya? Banyak. Lebih banyak mana? Banyak. Yang normal apa yang sejauh ini saya nggak pernah survei hal kayak gitu sih. Sejauh ini nggak pernah. Kerasa gimana gitu? Iya. Kayaknya itu. Kalau awal-awal saya masuk di industri fashion dan bertemu dengan orang-orang atau teman-temanku yang memang terjun ke arah sana, jujur secara pribadi saya kaget. Kayak gitu. Iya, Pernah kaget, karena mendengarkan atau melihat langsung mendengar kejadian. dan melihat secara langsung udah pernah. Melihat secara langsung itu gimana? Banyak sih. Ya layaknya kita lagi nongkrong terus ada temen bawa ceweknya terus tiba-tiba ceweknya bilang sayang, cowoknya bilang iya sayang. Itu cowok sama cowok? Iya banyak. Cewek sama cewek pun juga banyak kayak gitu. Cewek sama cewek juga ada? Ada lah. Tapi Faki Bariro Bisa dinyatakan saya normal. normal ya? Bisa pasti. Tapi tidak menutup kemungkinan pernah dong ada yang suka? Oh pasti. Pasti. Iya pasti. Ada yang suka, ada yang nawarin, ada yang memberikan embel-embel dan sebagainya itu udah Kan jenjang karir bagus bro. bagus. Kan nggak ada yang tahu kalau Faki Bariro kayak gitu. Bro, urusanku bukan sama manusia lah. Oh iya. Ya berarti ada beberapa prinsip yang dipegang. Iya, banyak. Prinsip, iya memang ya kata kamu tadi. Saya memang memegang prinsip dari dulu. Walaupun apapun tawarannya, dan itu pernah terjadi. Saya ditawarin sekian juta duit Untuk dipegang. Nih, Faki ini pegang ya. duit. Duit apa ini kak? Udah pegang aja. Nanti setelah event ketemu kita. Nah, terus Kita pegang kan, simpan kan kita. Setelah event kita ketemu lagi, Ki. Itu uang buat kamu. Tapi temenin kakak ya. kan cuma nemenin. Nginepnya sama kakak. Ya kan cuma nginep bro. Nah ya. Ya kan Justru salah satu faktor terjadinya seperti itu. Ya kayak gitu bro. Terpaksa. Berawal dari itu. Berawal dari nyoba-nyoba, berawal dari lingkungan, berawal dari keterpaksaan. Akhirnya apa? Jadi kebiasaan dong. Kan kayak gitu. ya kan nggak apa-apa juga. Ya enggak lah. Kan demi karir. Kalau bicara kayak gitu kenapa nggak nyari yang lawan jenis aja? Yang paling ekstrim tadi kan Faki bilang pernah menyaksikan. Yang paling ekstrim itu seperti apa hubungan? Oh pernah. Kita nggak bisa kan menyebut nama ya. Iya. Jadi pernah nih sewaktu-waktu kita habis event, kita party nih. Party bareng, bla 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 bla. Dan itu posisiku bisa dikatakan anak baru lah dengan mereka ya. Iya. Party dulu, ternyata satu orang ini cowok dengan cowok ini kan kita party ada cewek ada cowok kan. Iya. Ternyata si temanku ini yang cowok ini joget nih sama cewek sana. Kayak normal gitu ya? Iya, kenapa kok di pojokan ada orang nangis cuy? Di pojokan ada orang nangis. Aku bilang, siapa yang nangis ya? Itu bro, kenapa? Gak tahu tanya. Kenapa kamu nangis? Yang nangis ini cowok? Posisiku waktu itu memang lagi-lagi. Saya ketua waktu itu, ketua paguyuban. Saya tanya, kenapa kamu? Dia jahat. Siapa? Dia. Apamu? Aku baru ditembak sama dia, baru jadi pacar. Cantik. Itu cowok sama cowok. Iya cuy. Gila. Tapi apa ya? Berjalannya waktu, hal yang menurut saya kaget dan lain sebagainya tuh udah biasa. Maksudku saya nggak punya hak untuk menyalahkan seseorang. Kenapa sih milih arah ke sini gitu? Kenapa nggak ke arah yang ini? Dalam artian banyak ya yang kayak gitu. Mungkin karena saking banyaknya saya melihat itu, pada akhirnya saya bisa menerima teman-temanku yang ke arah situ. Ya lagi-lagi bro, siapa yang bisa memaksakan atau membatasi seseorang jatuh cinta? Kan nggak bisa. Tapi karena faktor lingkungan bisa jadi Faki Bariro juga ini. Bisa jadi kalau saya nggak punya prinsip tadi. Gitu ya. Bisa jadi lah. Karena gini, contoh kecilnya ya, kita berkumpul nih,
kita jangan ke model-model aja ya, maksudnya lebih tepatnya ke entertain. Entertain itu kan banyak nih, banyak banget model, aktor dan lain sebagainya, terus banyak kan, banyak. Ketika kita berkumpul di satu ruangan semuanya, ada teman-teman yang mungkin kamu terus siapa gitu, ternyata kamu udah terbiasa terbiasa dengan gaya feminim dan lain sebagainya. Kalau udah terbiasa setiap hari kita bareng, kalau kita nggak mempunyai prinsip atau kita tidak mempunyai pendirian, jadi ngikut gitu bro. Pada akhirnya orang-orang yang kayak gini, katakanlah yang berhubungan sesama jenis, pada akhirnya nanti kan ada titik jenuh dalam hubungan. Masa mau terus gitu? Saya pernah nanya beberapa. Jadinya jadi apa maksudnya? Saya pernah itu. Pertanyaan itu pernah saya sampaikan ke teman-teman. Kamu nggak bosan ya? Kayak gini terus. Ada yang menjawab, saya bosan gitu. Saya pengen berubah, saya pengen menjadi baik-baik aja gitu. Tapi nggak bisa gitu. Perasaanku nggak bisa. Aku belum siap ninggalin si ini, si itu, si ini. Gitu. Lagi-lagi bro, perasaan susah. Kecuali ada kemauan dan dia punya pendirian baru, beres kan. Tapi kan nanti pada akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya ya. Menurut ente kan gitu. Iya kan? Kan sesama jenis, nggak bisa berkembang biak, nggak bisa, ya pokoknya gitu lah. Bro, kalau ente paham ya, kan enggak paham. Mending nggak paham. Iya, maksudku enggak. Jangan secara mendalam kayak gitu lah. Maksudku secara perasaan aja. Orang jatuh cinta itu pada akhirnya yang ingin dicapai apa? Ya kenyamanan kan? Ya udah. Nggak mungkin kamu nanya ke siapapun kamu jatuh cinta sama dia kenapa? Pengen punya anak. Nggak ada jawaban kayak gitu. Pasti endingnya adalah kenyamanan. Bener. Kadang yang baik-baik aja kayak aku nih pulang ke kampung. Baik-baik ya. Iya, pulang ke kampung ketemu sama orang-orang pasti konotasinya ke sana. Ke arah sana. Cuman kan padahal masih nyoba-nyoba aja kan. Ya enggak lah. Oke, obrolan yang cukup menarik. Oke. Terima kasih atas semua informasinya. Jadi mungkin ya buat teman-teman yang dulunya ada cita-cita buat terjun di dunia entertain, khususnya di dunia modeling, hal-hal seperti itu juga harus diwaspadai. Iya. Ya itu lagi-lagi kita harus punya prinsip yang kuat ya, biar tidak terjerumus, tidak terpaksa atau bahkan memaksa, takutnya jadi tersangka. Kalau saya sih selalu bilang ke teman-teman yang belum terjun, saya selalu bilang sadar pada kodratnya, yang sudah terjun ke dalam kembali pada kodrat. Keren. Kayak gitu. Itu quote of the day. Tapi ini tidak memotivasi kepada anda yang pengen masuk ke dunia modeling karena punya kebiasaan buruk kayak gitu ya. Iya. Jadi hindarilah, apalagi lebih-lebih kan daerah Madura ya. Tapi Madura juga banyak loh. Banyak banget lah. Ente aja sebagai salah satu kreator di Kabupaten Sampang aja pastilah ketemu dengan orang-orang yang akhirnya seperti itu. Nggak harus entertain kalau sekarang. Sekarang sudah banyak orang yang berani mengungkapkan identitas dan kenyamanan dirinya. Iya, dimulai dari ini bro, dimulai dari kencingnya digital juga kan banyak yang pamer. Di TikTok banyak. Saya sampai di TikTok jijik banget. Ada 1, 2 orang, 3 orang. Jadi ada istilah bro, yang kayak gitu tuh terjun kayak gitu. Ini poinnya. Ada istilah, ada top, ada bot. Sebutannya. Anda paham sekali ya? Paham lah. Bukan paham kan bukan berarti kita harus masuk cuy. Enggak ada. Tapi saya tertarik. Mungkin ada yang teman-teman Anda yang berani ngomong belak-belakan menjelaskan hubungannya. Saya tadi sebenarnya sudah komunikasi. Cuman dia kebetulan lagi perjalanan ke Denpasar. Masih mikir mungkin. Enggak, ya oke banget. Oke gitu. Dia yang top apa sama top sama bot BOT. Top itu yang manly, yang bot itu yang feminim. Gitu. Jadi top itu suaminya, bot itu istrinya. Ini yang temanmu yang top apa bot?
Bot sih kalau setahu. Lebih asik yang buat kayaknya kalau diajak ngobrol. Nanti kita semoga ada kesempatan lagi buat ketemu Kak Faki. Siap. Sama Intinya kan poinnya Ah. poinnya dari tadi kan bahasnya ke arah sana dulu, arah sana terus bro. Iya. Jadi nggak ada poin. Jadi poinnya gini, terjun di dunia apapun, maksudnya di bidang apapun, kalau sekiranya itu menjerumuskan, maka tinggalkan. Tapi kalau seumpamanya dia menawarkan nilai-nilai positif yang pada akhirnya bisa membanggakan orang banyak, ya udah jalankan. Meskipun berdarah-darah. Jalankan. Kadang kan gini bro, orang menjalankan sesuatu yang pada akhirnya belum tentu baik di mata orang atau mempunyai kesalahan, kadang dijauhkan nih sama kita-kita. Kan kita nggak tahu nih yang tadi, semuanya mereka lebih mengorbankan pribadinya untuk jenjang karir. Secara keinginan nih, secara keinginan kan baik bro, cuma caranya yang salah. Kan ya gitu. Orang banyak terjebak di situ. Makanya maksudku gini, jangan mudah menyalahkan seseorang atas keputusan masing-masing. Kalau memang itu nggak baik ya udah nggak usah diikuti. Kalau itu baik ya udah diikuti gitu. Karena bisa jadi nih, sewaktu-waktu kita merasa baik, malah justru kita lebih buruk nih dari orang ini. Kan kayak gitu. Itu sih pesanku. Poinnya di situ. Jangan mikirnya, wah aku nggak mau jadi model lah. Takutnya ini nih, jangan. Kan sudah ada contohnya, Faki Barero. Saya mencontohkan ke anak-anak saya. Malah saya selalu bilang, kalau ada siapapun nge-DM dengan tanda kutip nakal, mau itu lawan jenis ataupun sesama jenis, Kalau harganya tidak cocok, jangan diambil. enggak ya. Tinggalkan gitu. Kalau sebenarnya tinggalkan. Okay. Kalau kata muslim itu kan haram. Mm-hmm. Haram. Oke. Ya seperti itulah bro. Terima kasih. Siap. Nanti kita ketemu lagi, dan itu intinya sudah dijelaskan sama Faki Barero, dan akhirnya kita pamit undur diri. Siap. Dan see you.